Halo anak-anak kelas 1, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua anak-anak yang ada di rumah dalam keadaan sehat. Ya, jadi hari ini kita akan sama-sama belajar untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan ungkapan tolong dan terima kasih dalam sebuah percakapan. Ya, Bu Vita akan ulang. Hari ini kita akan sama-sama belajar penggunaan ungkapan tolong dan terima kasih dalam sebuah percakapan. Nah, anak-anak, apakah anak-anak pernah mendengar dan menggunakan kata tolong dan terima kasih? Ya, pasti semua anak-anak pernah ya mendengar dan menggunakan kata tolong dan terima kasih. Nah, jadi kapan ya kita bisa menggunakan kata tolong dan terima kasih? Nah, untuk kata tolong sendiri kita bisa gunakan saat kita meminta bantuan orang lain. Ya, jadi ketika kita meminta bantuan orang lain, ketika kita membutuhkan pertolongan oleh orang lain, kita bisa mengungkapkan kata tolong di dalam percakapan kita. Lalu, kita juga mengungkapkan ya atau menggunakan kata ungkapan terima kasih ya saat kita mendapatkan bantuan, saat kita mendapatkan pertolongan, saat kita mendapatkan hadiah, ataupun saat kita mendapatkan pujian. Ya, jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sangat sering menggunakan kata ungkapan tolong dan juga terima kasih. Ya, lalu apa saja manfaat dari ungkapan tolong dan terima kasih itu? Ungkapan tolong dan terima kasih memiliki manfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi dengan kata ungkapan tolong dan terima kasih, kita dapat mempererat hubungan di dalam keluarga kita, hubungan di dalam pertemanan kita, dan juga hubungan di dalam lingkungan tempat tinggal kita. Ya, jadi ketika kita membutuhkan pertolongan, kita akan meminta tolong kepada orang lain. Ya, lalu setelah kita mendapatkan bantuan dari orang lain, kita juga sering mengucapkan terima kasih. Ya, jadi itu sebagai bentuk ya supaya hubungan kita di dalam keluarga, pertemanan dan juga lingkungan sekitar kita itu erat, ya, begitu. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan contoh percakapan ini. Ya, bagi anak-anak yang sudah bisa membaca boleh dibaca ya, tapi kalau memang anak-anak belum lancar membaca boleh dengarkan Bu Vita menjelaskan ya. Nah, di sini ada percakapan antara seorang ibu dan juga seorang anak laki-laki ya. Di sini percakapannya adalah ya, Bu Vita akan bacakan. Dery, tolong ambilkan buah jeruk yang ada di meja dapur. Ya, jadi di sini ibunya Dery ini meminta tolong kepada Dery supaya mengambilkan buah jeruk yang ada di meja dapur. Ya, jadi di sini ibunya Dery menggunakan kata tolong. Ya, Dery, tolong ambilkan buah jeruk yang ada di meja dapur. Kemudian yang menjadi jawaban dari Dery adalah, baik Bu, berapa buah yang harus Dery ambil? Ya, 2 buah saja. Ini Bu jeruknya. Terima kasih Dery ya. Jadi setelah Dery mengambilkan buah ya yang diminta tolong tadi sama ibunya, kemudian kata terakhir yang diucapkan sama ibu itu adalah terima kasih. Ya, jadi ketika kita minta tolong ada kata atau ungkapan tolong, dan ketika kita sudah ditolong atau dibantu, kita akan mengucapkan ucapan terima kasih ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi contoh yang kedua. Ini contoh percakapan yang kedua ya. Sisi, tolong ambilkan tomat yang ada di kulkas. Ya, di sini ibunya Sisi juga mengucapkan kata tolong ya untuk meminta pertolongan atau bantuan dari Sisi. Baik Bu, apakah tomatnya boleh Sisi cuci terlebih dahulu? Ya, di sini Sisi menawarkan ya bantuan lagi. Kemudian di sini ibunya mengucapkan ya, terima kasih Sisi. Ibu senang Sisi membantu ibu. Ya, jadi diucapkan terima kasih ketika Sisi sudah membantu. Ya, sama-sama Bu, Sisi juga senang bisa membantu ibu. Ya,
ya. Jadi di dalam percakapan kedua ini juga ibunya Sisi menggunakan kata tolong ketika minta bantuan, kemudian mengucapkan terima kasih ketika sudah dibantu. Ya. Nah, coba sekarang kita akan berlatih ya. Kita akan berlatih melengkapi percakapan dengan kata tolong dan terima kasih. Ya, di sini percakapannya Bu Vita akan bacakan. Bima ... rapikan meja. Aku rapikan rak buku. Baik Dodi ... Bima. Sama-sama Dodi. Ya, jadi di dalam percakapan ini kata ungkapan yang perlu kita lengkapi itu apa saja? Jadi tadi ada di dalam yang pertama ya, percakapan yang pertama, Bima ... rapikan meja. Ya, jadi kata ungkapan yang dipakai di situ adalah Bima tolong rapikan meja. Ya, jadi menggunakan kata tolong ya. Karena di sini kondisinya Bima sedang meminta tolong kepada Dodi supaya merapikan meja. Ya, jadi Bima tolong rapikan meja. Aku rapikan rak buku. Ya, kemudian dijawab sama Bima. Baik Dodi. Ya, kemudian ... Bima. Sama-sama Dodi. Apa yang menjadi kata ungkapan di situ yang di titik-titik? Kata ungkapannya adalah terima kasih Bima. Sama-sama Dodi. Ya, jadi ketika kita sudah dibantu ya, atau kita diberikan penghargaan, atau kita sudah ditolong sama orang lain, yang kita ucapkan itu adalah terima kasih ya. Jadi nih Bu Vita coba kasih contoh lain yang kalau di dalam kelas ya. Kalau di dalam kelas anak-anak, misalkan anak-anak mau mengambil pensil, tapi pensilnya itu cukup jauh nih dari kalian. Terus kalian minta tolong sama teman kalian yang paling dekat dengan pensil itu. Ya, apa yang kalian ucapkan? Yang kalian ucapkan itu adalah misalkan, Elmo, tolong ambilkan pensil itu. Ya, jadi ketika Elmonya sudah memberikan pensilnya kepada kalian, yang harus kita ucapkan itu adalah terima kasih Elmo gitu. Ya. Nah, coba kita berlatih lagi ke contoh yang kedua, kelatihan yang kedua. Nah, di sini ada percakapan ya, Bu Vita akan bacakan. Susi ... bantu ibu menyapu rumah. Baik Bu ... ibu senang Susi membantu ibu. Sama-sama Bu. Ya, jadi untuk titik-titiknya kita lengkapi ya. Jadi pertama Susi ... bantu ibu ya. Jadi kata ungkapan yang kita buat di sini yang kita lengkapi adalah tolong. Susi tolong bantu ibu menyapu rumah. Baik Bu ... ibu. Nah, di sini kata ungkapan yang harus kita lengkapi apa ya? Tolong atau terima kasih? Ya. Jadi di sini adalah terima kasih. Ya. Terima kasih Susi. Ibu senang Susi membantu ibu. Sama-sama Bu. Ya. Itu adalah contoh penggunaan ungkapan tolong dan terima kasih di dalam sebuah percakapan. Ya, jadi semoga anak-anak bisa mengerti untuk supaya pemahaman anak-anak bisa lebih diasah lagi di dalam penggunaan ungkapan tolong dan terima kasih. Nanti anak-anak juga bisa berlatih lagi. Ya, jadi sekian pembelajaran tentang penggunaan ungkapan tolong dan terima kasih di dalam sebuah percakapan. Ya, Tuhan Yesus memberkati semuanya.